Ini guys tanggapan dari Izin Parikisitohan mengenai perceraian Paula dan Bain guys. Nama Parikisitohan ini guys, hakim itu memang tidak etis guys, apalagi ini kan ranahnya bukan ranah publik ya, apalagi dengan fitnah-fitnah yang sungguh merugikan Paula itu guys. Mari kita dengarkan tanggapan dari Pak Izin Parikisitohan guys. Sedang posisi sangat pelik ya. Kehidupan dua insan manusia yang tadinya bersepakat untuk rumah tangga, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga terjadi pertikaian dalam rumah tangga diakhiri dengan perceraian gitu loh. Ini yang saya ikuti perkembangan. Kemudian yang kedua, alasan putusan ini tentunya harus dipertimbangkan juga. Apakah hakim itu sudah mempertimbangkan penuh dengan kemanusiaan atau tidak? Karena ini kan yang disampaikan kan hal-hal yang vulgar dan sensitif tentang aib seseorang kan gitu. Nah ini kira-kira perlu untuk dicermati, itu perlu dianalisis. Boleh kita memutuskan sesuatu, tapi jangan sampai menyangkut kepada harkat martabat harga diri seseorang. Bagaimanapun dia sebagai seorang wanita punya harga diri, punya nilai-nilai kehidupan, kemudian akan berdampak kepada anak keturunannya. Ini yang masalahnya. Apakah kita dalam mengambil langkah keputusan itu sudah manusiawi atau tidak? Kalau memang nanti substansinya itu memang kalau harus berpisah ya silakan saya, tapi jangan hal-hal yang sangat sensitif dipublikasikan pada publik menjadi konsumsi publik. Contoh masalah HIV nih ya. Kalau saya monitor ini kan sebelum pernikahan nih. Nah sekarang kalau memang ini terjadi, kenapa mau dari dulu? Kalau memang tahu, nah sampai punya ada keturunan juga. Jadi ini juga kita harus manusiawi, jangan hal-hal yang kira-kira untuk menjatuhkan harkat martabat ini buat jadi alasan pembenar. Kalau saya perhatikan si Paula ini sebenarnya tidak berkeinginan untuk melakukan itu. Pisah rumah tangga dia nggak mau, masih mempertahankan. Tapi namanya keputusan hakim dan keinginan daripada Baim ini harus berpisah, ya dia sudah pasrah ya, surrender aja. Karena dia juga punya harkat. Kalau memang ini tidak mau, saya maksakan untuk mau, kan nggak bisa juga kan gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan hal-hal ini yang diangkat adalah hal-hal yang sangat sensitif. Ketidaksesuaian kedua belah pihak ini aja diangkat ke permukaan. Jangan alasan seperti ini. Kemudian kita menyangkut masalah selingkuh ya. Harfiah daripada selingkuh ini kita pahami benar-benar ya. Selingkuh ini beda-beda tipis lah dengan namanya perzinahan, tapi tidak sama, ingat loh. Nah, ini kan persesuaian hati seseorang laki-laki dengan perempuan di belakang daripada pasangannya melakukan hubungan, itu namanya perselingkuhan. Tetapi kan belum tentu melakukan hubungan itu. Apalagi kalau nanti buktinya dikatakan bahwa di tempat tertentu, di mana dulu? Di tempat terbuka atau tertutup? Ada saksi yang melihat, ada saksi yang mengamati, mencermati, menjadi bukti bahwa mereka melakukan selingkuh. Pembicaranya apa? Bisa saja umpamanya seorang wanita dengan laki-laki melakukan suatu pertemuan di suatu tempat, tapi kan mungkin masalah bisnis dan lain sebagainya, belum tentu masalah itu. Nah, pada saat diambil oleh CCTV mungkin, atau diambil seolah-olah kedua belah pihak sedang melakukan pembicaraan tertentu, belum tentu. Nah, ini jadi kalau mengambil langkah itu jadi sesuatu bukti yang betul-betul fakta. Contoh saja saya kasih tahu, ini masalah perzinahan. Kalau bahasa kasarnya ya, dikatakan bahwa itu telah persetubuhan apabila apabila bahwa milik seorang laki-laki itu sudah mengeluarkannya itu ya, akhirnya pada seorang perempuan, kemudian tarik itu sebagai bukti. Tapi kalau seandainya itu tidak, belum tentu terjadi itu perbuatan persetubuhan itu. Hukum itu harus jeli, jangan hanya kulit luarnya saja langsung kita justice. Saya tidak mau mengajari hakim untuk mengambil satu keputusan, tapi keputusan-keputusan yang manusiawi ya, keputusan yang betul-betul berpihak kepada kebenaran, jangan berpihak pada satu sisi.